Jadi dari pandangan Bapak tadi artinya di situ calon Bupati Kepayang ini memang silaturahmi itu dari dulu sampai saat ini nyambung ya kepada masyarakat. Nyambung terus, alhamdulillah nyambung terus. Dan beliau kalau dia mau kaya sudah kaya gitu. Selama 5 tahun jadi ketua DPR. Tapi boleh dilihat sendiri keadaan kondisi dia dia gimana kan, sederhana ya, sederhana sekali. Ini selama 5 tahun itu beliau selalu menerima aspirasi, menerima keluhan masyarakat kan. Tetapi karena beliau ini ketua DPR lah, bukan pengambil kebijakan, jadi banyak aspirasi masyarakat itu tidak bisa dia penuhi. Tetapi kalau dia yang menjadi bupati, dia pengambil kebijakan, dan saya yakin banyak aspirasi, banyak keluhan masyarakat itu yang bisa ia selesaikan. Artinya salah satu itu artinya penentu kebijakan ya. Arti pengelolaan adalah uang negara atau uang masyarakat ya itu sendiri. Eh, untuk yang membuat dia gergaten atau Bapak sebagai partai pengusung, ini visi misinya apa sih sebenarnya untuk Pak Wali ini? Kalau visi misi jelas, Wali ini ingin membuat Kepayang ini menjadi hebat, ingin merubah Kabupaten Kepayang ini menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih hebat. Nah, itu visi misi beliau kan. Maka ini apa itu jargon beliau itu kan gerakan perubahan kan, sesuai dengan cita-cita Partai Nasdem. Nah, itu bisa diterapkan di Kabupaten Kepayang karena melihat kondisi dan situasi keadaan Kabupaten Kepayang saat ini. Maka visi misi beliau itu ingin membuat Kabupaten Kepayang ini menjadi hebat. Melalui apa? Kabupaten Kepayang ini yang bisa dijual itu Potensinya ya. potensi yang ada itu pariwisata. Jadi beliau ingin membuat Kabupaten Kepayang ini menjadi pusat wisata di Provinsi Bengkulu dan mungkin setaraf nasional. Jadi orang-orang itu bisa berlibur ataupun bisa jalan-jalan ke Kabupaten Kepayang ini. Sentralnya itu ada di Kecamatan Kebawetan, karena Kecamatan Kebawetan itu iklimnya sama dengan di Jawa Barat, sejuk, dingin kan, dan di sana itu kebun teh. Tinggal lagi bagaimana kita membuat dia itu menjadi cantik dan disenangi oleh masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Kepayang ataupun yang berada di luar Kabupaten Kepayang, bahkan yang berada di luar provinsi. Itu satu. Terus yang kedua, di bidang pendidikan, Kak Windra ini sama Pak Ramli ini sangat menginginkan pemuda-pemudi Kabupaten Kepayang ini orang yang pintar-pintar. Jadi bagaimana mungkin Kepayang ini bisa maju kalau orangnya yang pintar itu sedikit. Jadi kalau yang pintar itu banyak diiringi dengan sumber daya alam, nah di situ kan bisa beriringan. Terus di bidang pertanian, Kabupaten Kepayang ini itu kebanyakan itu penghasil kopi. Jadi Wali ini pengen supaya masyarakat penghasil kopi ini tadi tahu harga yang sebenarnya. Oke Pak, Ya, dari pandangan di situ juga visi misi ya. Artinya sebelum ini kan pemerintahan ini kan Kabupaten Kepayang ini kan sudah puluhan tahun menjadi kabupaten. Artinya yang banyak potensi yang bisa dijual di Kabupaten Kepayang. Salah satu yang Bapak sebutkan itu adalah pariwisata ya. Kedua tentang SDM masyarakat Kabupaten Kepayang ini membuat PR dari situ ya, pandangan dari salah satu pendukung
Partai Nasdem, yaitu calon Bupati Kepayang Wali ya yang disebut itu. Bukan hanya itu Pak, bukan hanya di bidang pariwisata, bukan hanya bidang pendidikan, bukan pertanian. Jadi infrastruktur, khususnya jalan. Jalan ini kan kalau aksesnya bagus, para petani itu kan murah mengangkut hasil panen. Tetapi kalau jalannya tidak bagus, ya otomatis harga yang dia keluarkan untuk mengeluarkan hasil panen itu kan mahal. Karena kondisi kendaraan itu kan berat melewati jalan itu. Jadi beliau ini menginginkan juga supaya infrastruktur khususnya jalan itu menjadi bagus. Kita tahu sendiri seperti Bisa dijangkau ya, Ya. bisa dijangkau secara ya, seperti di daerah Warung Pojo, Lambar Kencana, kita tahu sendiri bagaimana kondisi masyarakatnya. Di sana kan kalau kita bandingkan dengan di Kecamatan Payang, itu di sana belum merdeka. Oh ya. Ya. Jadi wali ini ingin mencapai ke pelosok-pelosok, ke sudut-sudut Kabupaten Kepayang ini supaya masyarakat itu semuanya merdeka. Terus infrastruktur yang sudah diletakkan sama Bupati lama itu Pak Pando itu akan diteruskan sama wali ini karena kami melihat itu bagus. Seperti mana Pak infrastruktur yang pembangunan dari Pak sebelumnya Ya, Bupati itu? kita lihat aja seperti di daerah Tebak Mono itu ada Kepayang Alami. Itu dulu jargonnya Kabupaten Kepayang itu, Kepayang Alami. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, wali menginginkan supaya Kepayang Alami itu dihidupkan kembali dan lebih besar lagi. Artinya itu tuh sama sekali untuk Karena membangun ekonomi ya. Itu jargon Jargon, ya? karena wilayah perlu jargon. Karena Kabupaten Kepayang ini perlu jargon kan ya. Terus seperti di Lapangan Santoso. Lapangan Santoso itu sudah bagus dibikin sama Pak Bando dulu. Tetapi tidak terawat. Tetapi kalau kita rawat, kita baguskan, kita tambah infrastrukturnya, apakah kita tambah masjid di sana kan, terus ada kulinernya, jadi itu kan hidup, UMKM-nya bisa hidup, terus ini pusat kota itu bisa hidup, bisa terang, jadi tidak seperti sekarang kan, seperti sekarang ini mungkin orang mampir malam-malamnya nggak berani ke lapangan itu, tapi kalau kita baguskan, kita rawat, kita tambah infrastrukturnya, saya yakin ini orang lewat juga pengen mampir kan, pengen numpang sholat, ini tempat kuliner UMKM-nya ada, ya banyak sebenarnya bangunan-bangunan Pak Bando itu yang perlu didirikan kembali kan, karena bagus bangunan itu. Jadi kita ini wali ini saya lihat mana yang bagus itu diteruskan. Ya kalau tidak bagus, apa kita teruskan? Ya. Oke, ini terakhir ini Pak Bendahara Nasdem. Artinya di sini untuk harapan kepada masyarakat Kabupaten Kepayang, artinya sudah menceritakan salah satu visi misi tadi ya. Satu, pariwisata. Kedua adalah nilai SDM-nya kurang untuk ditingkatkan lagi. Ketiga, ini adalah salah satu untuk membangun suatu ekonomi itu memang tergantung dengan infrastruktur ya. Salah satu ya untuk dijangkau oleh salah satu masyarakat yang bertani. Ya. Jadi untuk harapan kepada masyarakat Kabupaten Kepayang ini, Bapak sudah menjelaskan seperti mana untuk mengajak ini bahwa wali ini adalah penduduk asli Kabupaten Kepayang. Betul. Artinya itu ada sedikit hati nurani untuk membangun Kabupaten Kepayang ini untuk menuju sukses dan lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Kalau wali itu jelas Kak Windra ini itu asli orang Kabupaten Kepayang.
latar belakang beliau itu bukan dari orang kaya. Beliau itu SD-nya dari sawah, ya. Dan beliau juga pernah apa yang dirasakan orang-orang mencuci mobil itu zaman dulu, beliau rasakan juga. Jadi beliau itu sangat mengetahui, sangat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Ini bukan dongeng kan. Boleh ditanyakan ke tempat dia lahir di daerah Permu itu. Wakil dia juga Pak Ramli ini bukan dari kalangan berada, ya, bukan dari kalangan berada, tetapi mereka berdua ini sangat welcome kepada masyarakat. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, Kabupaten Kepayang ini perlu pemimpin yang mempunyai pikiran cerdas, yang mempunyai keberanian, dan yang mempunyai mental. Maka Kabupaten Kepayang ini akan maju, akan menjadi hebat. Kalau pemimpin itu tidak mempunyai keberanian, tidak mau berpikir keras, tidak mau berpikir cerdas, ya seperti inilah terus Kabupaten Kepayang ini. Ya, jadi kepada masyarakat Kabupaten Kepayang kami tawarkan bahwa wali ini ingin bekerja keras, ingin bekerja bermental yang berani untuk Kabupaten Kepayang ini. Tetapi itu kan kita serahkan kepada masyarakat. Ya. Baik, Pak Bendahara sebagai di Partai Nasdem. Jadi perbincangan kita malam ini adalah sedikit mengutip adalah nilai jual yang harus dan juga masyarakat Kabupaten Kepayang. Inilah sosok beliau ya, dari orang yang dari nggak punya, dan juga dia visi misi dia ini untuk membangun sebuah kemajuan untuk Ya. Kabupaten Kepayang. Intinya Kak Windra sama Pak Ramli ini ingin membangun daerah kelahirannya, ya. Ingin membangun daerah kelahirannya. Kalau dia ingin memikirkan diri pribadi, dia sudah kaya dengan 5 tahun jadi ketua DPR ini. Tetapi boleh lihat sendiri kondisinya gimana, ya. Dengan kondisi Kak Windra sekarang itu jauh dari ketua DPR. Artinya ini adalah salah satu panggilan hati nurani ya Pak ya. Ya. Saya- Bahkan beliau sendiri dulu sewaktu masuk DPR 2019, beliaulah yang mendobrak agar supaya DPR ini tidak menerima suap. Dan alhamdulillah sampai akhir masa jabatan beliau dia pegang teguh gitu. Jadi dia tidak mau menerima suap. Ya, itu boleh ditanyakan sama anggota dewan yang seangkatan sama dia. Ya, boleh ditanyakan. Artinya orangnya memang idealis ya Pak ya. Ya 25 anggota dewan kan bisa ditanyakan ke 24 orang. Ya. Oke, makasih Pak ya. Artinya malam ini kita berbincang-bincang untuk supaya masyarakat Kabupaten Kepayang inilah sosok tokoh, dan juga sebagai perlu untuk dukungan untuk beliau ini adalah calon Bupati Kepayang. Jadi terima kasih Pak ya atas berbincang-bincangnya Bapak sebagai partai pengusung. Artinya sudah memberikan sedikit untuk masyarakat menilai salah satu sosok calon ini sendiri. Sedikit Pak, saya juga Ya. ingin menyampaikan, tadi kan kita sudah mendaftarkan diri, itu Ya. jam 1, itu alhamdulillah itu ketua DPW kita, itu Haja Erna Sari Dewi, itu datang memberi orasi politik, memberi semangat kepada kita, dan kami ucapkan kepada ketua DPW beserta rombongan. Di situ juga ada sekretaris Pak Lukman, ada bendahara kan, ini Mbak Rena beserta rombongan, juga ada tadi dari Partai Demokrat, langsung dihadiri sama ketua dan sekretaris Demokrat Kabupaten Kepayang itu Kak Daus kan sama Kak Nanto.
dari Gelora juga hadir, dan juga dari P3 juga hadir. Dan tadi kami itu tidak menyangka bahwa yang mengiring itu sebanyak itu. Ya, kami kemarin itu bahkan Kak Windra, Kak Rem itu menyampaikan kepada saya, kita itu sederhana aja. Jadi sederhana aja kita sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, pas datang tadi kita terkejut luar biasa kan tadi itu. Terus ada momen yang berkesan di KPU tadi. Begitu kita datang itu masih panas. Begitu acara mulai hujan. Begitu berkas diterima hujan berhenti. Artinya di situ ada Dan atau kita- ada restu ya dari kita- Maha Kuasa ya. Ya, kita minta itu kan restu dari Maha Kuasa dan bisa mengantarkan kepada Iya, kemenangan. iya. Dan alhamdulillah tadi begitu kita keluar dari KPU, masa itu masih menunggu. Masih menunggu. Jadi kita arak-arakan sampai ke rumah kediaman Kak Windra di Bermu. Alhamdulillah kami juga terima kasih kepada yang mengantar tadi, karena mau menunggu, hujan-hujan tetap ditunggu tadi itu. Ya, alhamdulillah. Dan itu tanpa dibayar sedikit pun. Ya. Oke Pak, terima kasih atas bincangan kita malam ini. Intinya itu adalah Bapak memberikan inilah sosok dari beliau ya, calon Bupati Kepayang, supaya masyarakat Kepayang mengetahui sosok-sosok ini. Jadi makasih Pak ya, Ya. Pak Bendahara Ya. Partai Nasdem. Ya, toh. Terima kasih, selamat malam.